Dan kembali lagi di Jumat lagi. Dan pada kali ini aku akan membawakan sebuah kisah nyata dari seorang narasumber yang tidak mau disebutin namanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1990 di daerah selatan Jawa Barat. Dan aku menceritakan ini berdasarkan sudut pandang keluargaku. Ibuku dan Bu Sri ambil dalam waktu yang berdekatan. Bu Sri adalah tetangga depan rumah. Rumah kami terpisah oleh jalan dan sebuah halaman kecil dengan sebuah pohon mangga di depan rumahnya. Kalau tidak salah, jarak kehamilan ibu dan Bu Sri hanya berbeda 1 bulan pada saat itu. Ibu mengandung anak keempat, yaitu aku, sedangkan Bu Sri saat itu adalah kehamilan pertamanya. Sehingga Bu Sri sering main ke rumahku untuk mencari tahu bagaimana cara mengurus anak untuk mempersiapkan kelahirannya pada ibuku yang lebih berpengalaman. Dan ibu menyambutnya layaknya saudara kandung sehingga mereka berdua sangatlah dekat. Disclaimer, Bu Sri bukan warga asli sini ya. Dia adalah seorang perantau yang dinikahi oleh suaminya yang merupakan kenek dari mobil angkutan provinsi kepunyaan bapakku. Sehingga Bu Sri tidak mempunyai saudara di kampung ini, makanya keluargaku sudah dianggap saudara olehnya pada saat itu. Semuanya baik-baik saja hingga suatu saat di mana kandungan ibu dan Bu Sri sudah melewati 6 bulan. Kita yang sedang terlelap tidur dikejutkan oleh sesuatu yang aneh di luar nalar. Dan itu adalah awal dari teror yang menimpa Bu Sri dengan segala kengeriannya. Kita yang sedang tertidur pada malam itu mendengar sebuah langkah kaki dari luar. Dan hal itu membuat salah satu kakak tertuaku bangun. Dia berjalan melewati gang yang ada di antara rumahku dan rumah Bu Sri sambil memukul tembok-tembok rumah dengan benda yang dia bawa. Awalnya kakakku cuek dan menganggap bahwa itu adalah orang iseng yang sedang lewat depan rumah. Tapi ternyata hal itu terjadi selama beberapa hari dan kemudian menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun 2 hari berselang terjadi sesuatu yang aneh kembali. Suara dari orang yang memukul tembok berganti dengan suara dari atap rumah. Sepertinya ada beberapa orang yang berjalan di atap dan berusaha masuk ke dalam rumah. Semua kakakku yang mendengar hal itu akhirnya mendengar suara gaduh tersebut. Bahkan mereka terbangun dari tidurnya. Kakak pertamaku yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres memutuskan untuk keluar. Ketika dirinya keluar, dari kejauhan dia seperti melihat seseorang yang sedang berdiri di belakang pohon mangga yang ada di antara rumahku dan Bu Sri sambil membakar sesuatu di sana. Kakakku hanya melihat orang itu dari pintu rumah. Dia yang pada waktu itu masih sekolah SMA, terlalu takut untuk mendekat, bahkan tidak berani berteriak kepada orang itu. Namun tak lama, hal itu disadari oleh orang tersebut karena dia tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, suasana di sekitar rumah menjadi tidak enak. Kakakku tiba-tiba merinding, bahkan dirinya mencium bau wangian dari arah pohon mangga. Dia akhirnya lari dan masuk ke dalam rumah sambil mengunci pintu karena ketakutan. Pagi pun tiba. Kakakku yang melihat kejadian itu akhirnya memberitahu ibuku. Namun ibu hanya menjawab, orang itu tidak sampai masuk ke dalam rumah kan? Tidak ada barang yang hilang kan? Kakakku hanya menggelengkan kepala dan ibuku hanya mengangguk sambil mengusap kepala kakakku yang menyuruh dirinya untuk siap-siap berangkat sekolah bersama adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Pagi itu, Bu Sri yang biasanya datang dan ikut berjemur di dekat rumah kini tidak datang. Karena ibu khawatir apalagi ada laporan dari kakak atas kejadian semalam. Maka ibu berinisiatif datang ke rumahnya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada Bu Sri pada saat itu. Bu Sri, ibuku mengetuk pintu rumah Bu Sri pada saat itu. Terlihat tidak ada jawaban di sana, bahkan pintunya masih tertutup rapat. Akhirnya dirinya berinisiatif memutar arah ke belakang rumahnya. Ibuku membuka pintu belakang yang merupakan dapur yang jarang Bu Sri kunci. Karena ketika suaminya pulang, dia bisa langsung masuk tanpa menggedor pintu depan. Ibu yang sudah dekat dengan Bu Sri langsung masuk melewati pintu belakang, ditemani dengan kakakku yang ketiga. Dengan tergesa-gesa ibuku masuk ke dalam, mencari tahu Bu Sri di dalam sana. Betapa terkejutnya ketika dia melihat Bu Sri yang tak sadarkan diri di bawah kursi kayu di ruang tamu dengan wajahnya yang sedikit pucat dan berkeringat. Sontak, ibuku langsung berteriak ke arah kakakku yang pada saat itu ingin berangkat sekolah untuk membantu membangunkan Bu Sri dengan keadaan yang panik. Tak lama kemudian, Bu Sri pun tersadar dan duduk di kursi sambil memegang teh hangat buatan ibuku. Bu, semalam saya mendengar suara gaduh di atap, seperti ada kucing yang sedang berantem. Terus tak lama seperti ada orang yang melempar pasir ke atas rumah.
kata Bu Sri dengan tangan yang bergetar. Setelah itu saya terbangun. Saya berniat mengusirnya pakai air. Namun Bu, semua suara gaduh yang saya dengar mendadak terhenti ketika saya terbangun. Semuanya mendadak hening seperti tidak terjadi apa-apa, tambah Bu Sri. Bu Sri sempat terdiam beberapa saat, tangannya sedikit bergetar sehingga air teh hangat yang dibuat ibuku sedikit tumpah ke tangannya. Terus bagaimana Bu? Kenapa ibu bisa sampai tertidur di bawah? Tanya ibuku dengan nada yang pelan. Bu Sri hanya menatap jendela. Sebuah jendela dekat depan yang tertutup oleh tirai berwarna merah dan bermotif angsa pada saat itu. Bu Sri, jawab Bu, dengan wajahnya yang tampak pucat. Aku melihat sesuatu yang mondar-mandir di depan rumah Bu. Dia muncul dari arah rumah ibu ke rumahku. Awalnya aku kira itu adalah suamiku. Namun setelah aku menunggu dirinya membuka pintu belakang seperti suamiku ketika pulang, orang yang ada di luar tidak melakukan hal itu. Malah dia kembali lagi mengelilingi rumah seperti sedang mencari sesuatu. Aku penasaran, siapa dia? Kenapa dia mondar-mandir di sana? Aku sedikit mengintip dari kaca untuk mengetahui siapa dia. Namun Bu Sri kembali diam. Tangannya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Pas aku membuka jendela, tiba-tiba orang itu hilang. Malah muncul semilir angin tipis di dalam rumah dengan bau busuk yang menyengat Bu. Dan setelah itu, aku tidak sadarkan diri sampai ibu datang. Hari pun berlanjut. Atas kejadian yang terjadi di antara rumah kita berdua, mau tidak mau kakak yang pertama harus tidur di luar, ditemani oleh kakakku yang kedua untuk menjaga ibu dan Bu Sri yang letaknya tidak terlalu jauh sehingga mereka masih terlihat ketika mereka berjaga. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa malah menyuruh kedua orang yang statusnya masih sekolah untuk melakukan hal tersebut. Perlu diketahui di kampung pada saat itu, tahun 1990, anak-anak berumur belasan tahun sudah dianggap dewasa. Bahkan banyak yang sudah menikah sehingga hal itu wajar untuk dilakukan. Bu Sri akhirnya bisa kembali tidur dengan tenang setelah melihat kedua kakakku berjaga di sana. Sambil mengusap-usap perutnya yang semakin membesar, dia tersenyum di atas kasurnya sebelum akhirnya memejamkan mata di dalam kamar. Jam 3 subuh, kakakku kembali dikejutkan oleh teriakan Bu Sri yang ada di dalam rumah. Kakakku yang pada saat itu terlelap tidur di halaman rumah langsung terbangun untuk berlari ke rumah Bu Sri dengan keadaan yang panik sambil membawa senter aluminium yang mereka bawa. Mereka berdua yang panik langsung masuk melewati pintu belakang dan terkejut ketika melihat Bu Sri sudah terbangun dengan nafasnya yang terengah-engah, dengan mulutnya yang terus-terusan berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan bayiku," katanya sambil nada yang panik. Wajah Bu Sri tampak pucat, rambutnya acak-acakan dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Dia sedikit tenang ketika melihat kedua kakakku yang datang. Tak lama, wajahnya langsung tertunduk dan menangis di kamar sambil terus-terusan berkata dengan nada yang pelan, "Jangan bawa bayiku." Pagi hari menjelang, ibu kembali ke rumah Bu Sri dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dirinya seperti merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumahnya, seperti ada bau seekor tikus yang mati. Namun, setelah dicek ke seluruh tempat, tidak ada bangkai di rumah Bu Sri. Bu Sri bercerita bahwa dia bermimpi ditetangi oleh seorang nenek tua yang keriput. Wajahnya terlihat pucat dengan urat-urat tipis di sekitar wajahnya. Rambutnya yang putih terurai dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk, tiba-tiba muncul dan mengusap-usap perut secara perlahan. Namun ketika dia sedang mengusap perutnya, nenek itu tiba-tiba meminta bayi yang ada di dalam kandungannya sambil tertawa kecil. Bu Sri menolak dan ingin berusaha untuk kabur dari sana, karena wajah nenek itu berubah menjadi menyeramkan. Namun dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, sehingga yang bisa dia lakukan hanya berteriak dan terbangun ketika tepat jam 3 subuh dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Ibu yang mendengarkan hal itu langsung berkata, apakah perlu ia memanggil orang lain untuk menemaninya, atau memanggil paraji, dukun bayi agar dia tenang lagi. Karena tidak mungkin kedua kakak laki-lakiku terus-terusan jaga di depan rumah atas kejadian yang menimpa Bu Sri. Sebagai seorang perantau yang ikut tinggal di kampung suaminya, hanya ibu yang bisa dipercaya, karena dia takut kalau hal ini bisa menjadi bahan penggunjingan bagi ibu-ibu sekitar kampung. Tidak apa-apa Bu, sepertinya itu hanya mimpi buruk. Mungkin aku terlalu khawatir akan orang-orang yang mondar-mandir di depan rumah di malam kemarin sehingga aku mimpi buruk. Apalagi suamiku akan pulang besok.
jadi ibu nggak perlu khawatir, kata Bu Sri dengan nada yang pelan. Malam selanjutnya, Bu Sri mendapatkan mimpi yang sama. Seorang nenek-nenek yang muncul entah dari mana yang datang dan kembali meminta bayinya untuk diserahkan. Bahkan kali ini dia sedikit memaksa. Dia sedikit meremas perutnya sehingga Bu Sri merasa kesakitan dalam mimpinya. Mimpinya benar-benar menyiksa. Tubuhnya tidak bisa berlari dan hanya bisa merasakan rasa sakit dari perutnya yang semakin membesar. Dia hanya bisa menangis karena di dalam mimpinya, karena dia tidak mau menyerahkan anaknya kepada nenek yang muncul di depannya pada saat itu. Bu Sri kembali terbangun tepat jam 3 subuh. Namun dia merasakan hal yang berbeda. Rasa sakit yang dia terima di dalam mimpi kini bisa dia rasakan di tempat tidur. Seperti ada bekas remasan tangan yang menarik sesuatu di dalam perutnya dengan sangat keras. Bahkan dia mencium bau busuk yang sangat menyengat dari ruang tengah. Saking baunya, dia langsung menutup hidungnya dengan salah satu tangannya dan mencari asal dari suara tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika ia melihat ke arah tirai pembatas kamar dan ruang tengah. Dia melihat sebuah bayangan nenek-nenek yang ditemui dari mimpinya. Tubuhnya yang bungkuk dan menatapnya dari bilik tirai sambil tertawa kecil. Bu Sri benar-benar kaget. Lampu 5 watt yang menerangi ruangan tengah tersebut membuat bayangan itu sangat terlihat jelas. Bu Sri hanya bisa menatap bayangan itu tanpa bisa melakukan apapun. Mulutnya seperti terkunci ketika dia ingin meminta tolong. Apalagi nenek itu seperti sedang melakukan sesuatu. Dia mengangkat tangannya secara perlahan dan rasa sakit yang Bu Sri rasakan semakin terasa. Bu Sri hanya bisa menahan rasa sakit. Nenek itu semakin tertawa, dia semakin senang. Bahkan kepalanya seperti dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Salah satu tangannya yang ingin membuka tirai itu secara perlahan. Namun, nenek itu tiba-tiba menghilang. Tepat ketika seekor ayam yang ada di dalam rumah berkokok yang menggema di seluruh kampung. Rasa sakit yang diterima oleh Bu Sri pun menghilang seketika. Akhirnya Bu Sri baru bisa keluar rumah setelah pagi menjelang. Mang Darman yang merupakan suami Bu Sri akhirnya pulang. Itu membuat Bu Sri lega karena dia kini ada yang menemaninya. Bu Sri akhirnya menceritakan apa yang sudah dialami dan meminta Mang Darman menemaninya 3 hari lebih lama sebelum dirinya bekerja kembali bersama Bapak. Mang Darman dan Bapak seringkali mengobrol di luar rumah sampai larut malam ketika mereka di rumah. Kedua kakakku juga sering ikut sambil mendengarkan sandiwara radio yang diputar di malam hari pada tahun tersebut. Jam 10 malam tiba. Bapak izin sebentar untuk mengantar pulang kedua kakakku untuk tidur dan meninggalkan Mang Darman sendirian. Bapak yang kembali dari rumah terkejut karena Mang Darman seperti sedang mengobrol dengan seseorang, tapi Bapak tidak melihat wujudnya. "Mang, ngobrol sama siapa kamu?" kata Bapak sambil berteriak. Mang Darman langsung berpaling ke arah Bapak yang berjalan mendekat kepadanya, dan ketika ia menengok lagi ke arah yang sebelumnya, dia kaget. "Pak, lihat nenek-nenek di sini ya?" katanya dengan nada yang heran. Bapak menggeleng-gelengkan kepala. Dia bahkan berkata bahwa Mang Darman sendirian di sana setelah ditinggal Bapak mengantarkan kedua kakakku pulang. "Hati-hati, Mang, takut itu adalah hantu gentayangan," kata Bapak sambil menepuk pundaknya. "Jaga istrimu, soalnya yang hamil suka didekati oleh yang seperti itu," kata Bapak. Mitos hantu makhluk yang menyeramkan memang sudah menjadi cerita yang lumrah apabila kita hidup di kampung, sehingga wajar Bapak berkata seperti itu. Obrolan mereka terhenti ketika jam 1 malam. Bapak pamit pulang karena besok harus berangkat dan mencari kenek pengganti Mang Darman. Mang Darman pun akhirnya pulang ke rumah, beristirahat sambil memikirkan saran dari Bapak tentang menyimpan gunting di bawah bantal istrinya. Semuanya berjalan normal, terutama ketika Bapak berada di dekat Mang Darman. Namun ketika Mang Darman membuka pintu rumah pada malam itu, suasana rumah tiba-tiba berubah. Hening gelap menyeramkan sehingga tubuhnya merasa enggan untuk masuk ke dalam. Tubuhnya pun tiba-tiba merinding, seperti ada sesuatu yang ada di dalam rumah. Bahkan ketika dia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, bau busuk yang menyengat langsung tercium oleh hidungnya. Busuk, benar-benar busuk. Sepertinya bau bangkai hewan yang mati. Bau kotoran manusia juga bau sampah yang tercampur menjadi satu di dalam rumahnya. Tubuhnya tiba-tiba mual. Kepalanya langsung pusing karena selain bau busuk yang menyengat, dia juga merasakan tubuhnya yang sangat berat untuk melangkah. Sepertinya apa yang diobrolkan Bapak kini terjadi kepada keluarganya, tentang para makhluk yang suka mengganggu orang yang sedang hamil. Apalagi istrinya hidup sendirian di rumah ketika dirinya berangkat bersama Bapak. Bukannya takut, Mang Darman malah memberanikan diri untuk masuk. Meskipun bau busuk itu semakin terasa menusuk hidung, namun dia langsung berjalan ke arah kamar untuk menemui istrinya yang masih tertidur. 1 langkah,
2 langkah, 3 langkah, dia melangkahkan kakinya secara perlahan. Matanya melirik ke sekitar area rumah yang tiba-tiba berubah dengan cepat. Hawa dingin yang menyambar disertai bau yang sangat tidak sedap membuat jantungnya sedikit berdetak dengan cepat. Dengan kaget, tepat ketika membuka tirai kamarnya, nenek yang ditemui di luar yang dianggap bapak sebagai makhluk halus kini muncul di dalam kamar. Nenek itu berdiri dengan wajahnya yang menyeringai ke arah dirinya. Tubuhnya yang bungkuk terlihat sedang mengelus-elus perut Bu Sri secara perlahan. "Mang, bayinya saya bawa ya," katanya sambil terkekeh-kekeh kecil. Mang Darman kaget, jantungnya semakin berdetak kencang, tubuhnya kaku ketika nenek itu muncul tak jauh dari dirinya berdiri. Tak lama kemudian dia langsung berteriak, bermaksud untuk membangunkan istrinya yang sedang tertidur pulas di sana. "Sri, bangun," katanya dengan nada yang sangat keras. Teriakan itu seketika membuat nenek itu menghilang. Bu Sri yang sedang tertidur pulas langsung terbangun dan bertanya kepada suaminya kenapa berteriak di tengah malam. Suaminya langsung mendekat. Dia langsung memeluknya tanpa memberitahu apa yang sedang ia alami. Rupanya kejadian itu tidak muncul dalam satu malam saja. Selama dia menemani di rumah, ada saja kejadian aneh yang kini menimpa dirinya dan Bu Sri. Awalnya Mang Darman ingin meminta bantuan bapak, karena tidak mungkin dia meminta ibu yang hamil untuk membantunya. Namun karena bapak sudah berangkat, jadi dirinya tidak bisa meminta tolong kepada siapapun sekarang. Karena tidak mungkin juga dia meminta kakakku yang masih sekolah untuk menemaninya di rumah. Aku masih ingat bagaimana kakakku bercerita tentang Mang Darman yang kurang tidur di setiap paginya. Kakakku bercerita tentang dia yang tiba-tiba membuang bahan makanan yang membusuk. Teror itu berlangsung beberapa malam. Bahkan semakin hari semakin parah, seperti banyak burung jalak yang suaranya menyeramkan sering hinggap di atas rumahnya. Lalu ketika malam, tiba-tiba lampu yang menerangi di depan rumah Bu Sri padam dan nyala dengan sendirinya. Bahkan kondisi Bu Sri yang awalnya senang karena semakin hari perutnya semakin membesar, kini semakin hari semakin lemas, wajahnya semakin pucat. Bahkan beberapa kali dia mengeluh sakitan. Perutnya yang hamil sedikit aneh, tidak seperti ibu pada saat itu mengandungku. Perutnya sedikit menggelambir ke bawah, lebih seperti perut yang penuh lemak daripada seorang ibu yang sedang hamil besar. Dia juga berkata bahwa meskipun perutnya membesar, tapi dia seperti tidak merasakan bayi yang bergerak di dalam layaknya orang hamil pada umumnya. Kakak juga bercerita bahwa beberapa kali ibu memberikan saran untuk ke puskesmas memakai mobil bapak, karena di hari itu bapak pulang ke rumah dan akan bekerja kembali 3 hari kemudian. Namun, tetap Bu Sri dan Mang Darman menolak, karena lagi-lagi biaya jadi permasalahannya. Apalagi jarak dari rumah ke puskesmas lumayan jauh. Harus ditempuh oleh mobil selama 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang rusak dan berbatu. Sehingga Mang Darman terlalu takut hal itu berpengaruh pada kondisi bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. Tepat di hari Selasa, saat hari setelah bapak pulang, ada kejadian yang terjadi tanpa sengaja. Kakak pertama dan kedua bersama teman-temannya sedang bermain bentengan di depan rumah Bu Sri. Secara tidak sengaja menemukan sebuah benda aneh di bawah pohon mangga. Sebuah pocong kecil yang sudah lusuh dengan beberapa percikan darah yang sudah hangus dan mengering yang ditanam di dekat pohon mangga. Yaitu tempat kakakku yang pertama kali melihat orang yang sedang berdiri di sana beberapa malam yang lalu sebelum akhirnya dia mendadak hilang di sana. Kakakku sempat bercerita kepadaku, pocong kecil itu sangat harum seperti sudah dikasih parfum khusus. Dirinya bahkan membuka tali pocong tersebut dan terlihat di sana ada sebuah kertas tulisan kuno, kembang 7 rupa, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Kakakku langsung menceritakan hal itu kepada bapak yang sedang diam di depan rumah sambil merokok dan mendengarkan radio butut kesayangannya. Jujur waktu itu bapak langsung shock. Dia langsung mengambil pocong kecil itu dan meremasnya dengan kuat dengan salah satu tangannya. Ibu yang berada di sana langsung mendekati bapak dan ingin memegang pocong kecil itu dengan salah satu tangannya. Plak! Tiba-tiba bapak menepuk tangan ibu dengan keras. Ibu benar-benar kaget atas hal itu. Namun dia takut menegurnya karena ibu melihat bapak yang tiba-tiba marah. Raut wajahnya berubah. Dia seperti marah atas apa yang kakakku temukan pada saat itu. "Goblok, siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah?" ucap bapak dengan nada marah. "Emang itu apa, Pak? Kenapa ibu tidak boleh memegang benda itu?" kata ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda yang bapak remas dengan kuat itu. Tanpa menjawab perkataan ibu, bapak langsung berdiri dan berjalan mendekati rumah Bu Sri sambil berteriak, "Darman, keluar kamu!" Bapak masuk ke dalam rumah Bu Sri dan melihat Bu Sri yang nampak terduduk lemas ditemani Mang Darman yang sedang menyuapi makanan untuknya. Brek! Suara bapak yang menggebrak meja lalu mengatakan,
Kamu itu tidak hidup sendiri di sini. Ada istriku dan anak-anakku untuk meminta tolong untuk membantumu. Bapak marah. Dia mengangkat tangannya sambil memegang pocong kecil itu. Ini bukan gangguan hantu yang bikin istrimu tidak bisa tidur, tapi ada yang mengincar bayimu. Bapak langsung membanting pocong kecil itu dan menginjaknya dengan keras di depan mereka berdua. Tepat ketika Bapak menginjak pocong kecil itu, tiba-tiba Bu Sri menjerit. Dia langsung memegang perutnya. Wajahnya benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai turun dari duduknya dan terbaring di lantai untuk menahan rasa sakit yang ia terima. Mang Darman berdiri. Dia merasa marah kepada Bapak karena dia melakukan sesuatu yang membuat istrinya kesakitan. Namun ketika ia mendekati Bapak, tiba-tiba Bapak mengangkat tangannya sambil berkata, "Duduk," dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman. Mang Darman yang tahu sifat asli Bapak hanya bisa mengurungkan niatnya dan hanya bisa melihat istrinya berguling-guling di lantai. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat sambil duduk melihat istrinya yang sedang kesakitan. Apalagi ketika Bapak mengangkat kaki dan menginjak lagi pocong kecil itu. Bu Sri kembali berteriak. Wajahnya sampai menangis saking tidak kuat menahan rasa sakit yang ia derita. Kakak ketiga yang masih kecil pun sampai berlari ke dalam rumah bersama dengan kakakku yang kedua. Mereka terlalu takut karena jeritan Bu Sri benar-benar mengerikan ketika Bapak menginjak pocong kecil itu beberapa kali. Mang Darman yang awalnya marah kini terlihat sedih. Bagaimana tidak? Ia melihat istrinya yang kesakitan dengan kondisi hamil besar yang berguling-guling di lantai. Dia takut akan kondisi bayi yang dikandungnya. Namun Bapak seakan-akan tidak peduli. Dia terus menginjak-injak pocong kecil itu hingga akhirnya tiba-tiba tepat ketika dia menginjak lagi, prak, kaca rumah tiba-tiba pecah seperti ada yang memukulnya dengan keras, bersamaan dengan angin yang tiba-tiba muncul dan mengembus dari dalam rumah ke arah Bapak. Bapak semakin marah. Dirinya langsung berbalik ke arah rumah dan meninggalkan Mang Darman dari istrinya yang terbaring di lantai sambil berteriak, "Panggil Paraji. Ada yang harus diselamatkan di sini." FYI, Paraji adalah sebutan untuk dukun bayi yang tenar pada masa itu. Bapak yang kini menemani Mang Darman dan Bu Sri di rumahnya melarang untuk ibu mendekat. Hanya kakakku yang boleh mendekati rumah Bu Sri sekarang. Ternyata kejadian yang terjadi semalam beberapa hari itu adalah awal dari apa yang dialami Bu Sri. Karena ada seseorang yang sedang mengincar bayi yang ada di dalam kandungan ibu dan Bu Sri. Awalnya ia mengincar aku yang ada di kandungan ibu pada saat itu. Namun karena ada keturunan yang membuat aku diproteksi, membuat mereka tidak bisa merangsang masuk ke dalam rumah. Sehingga hanya terdengar suara gaduh dari atas rumah tanpa ada kejadian lain di hari-hari berikutnya. Setelah mengetahui hal itu, Paraji langsung pamit kepada ibu dan berangkat ke rumah Bu Sri. Betapa terkejutnya ketika dia masuk dan melihat Bu Sri yang lemah di dalam sana. Paraji langsung marah. Dia memarahi Bapak pada saat itu. Bapak hanya menggelengkan kepala karena juga baru tahu sepulang bekerja selama beberapa hari ini. Bawa keluar semua barang yang ada di kamar. Soalnya harus dibersihkan tubuh si Sri sekarang. Panggil juga dua anak kamu. Kita tarik lagi bayi yang sudah hilang di tubuh si Sri, kata Paraji kepada Bapak pada saat itu. Mang Darman yang mendengar hal itu kaget. Ia merasa tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Paraji di sana. Maksudnya apa? Kenapa bayinya hilang? Kata Mang Darman dengan panik. Bayi yang dikandung istrimu sudah hilang, Darman. Sudah hilang beberapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat adalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu. Mang Darman benar-benar tidak percaya atas apa yang Paraji itu katakan. Namun Paraji tersebut langsung masuk dan menyuruh Bu Sri duduk kembali di lantai. Dia mengusap-usap perut Bu Sri secara perlahan. Bu Sri kesakitan ketika Paraji tersebut memegangnya. Paraji itu menekan perutnya dengan keras dan menekannya ke arah kemaluannya. Tak lama, celana Bu Sri tiba-tiba basah, seperti ada cairan yang keluar dari kemaluannya dengan bau busuk yang menyengat. Bapak dan Mang Darman yang melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam. Perutnya kempes secara perlahan ketika Paraji menekan perutnya ke bawah. Bayinya benar-benar hilang. Bayi yang dirawat selama beberapa bulan menghilang dari tubuhnya. Bu Sri benar-benar sedih. Dia tidak menyangka bahwa ada yang tega melakukan hal ini kepadanya. Buah hati yang seharusnya lahir selama beberapa bulan kini menghilang dan membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bu Sri benar-benar menangis akan kejadian itu, tangisan yang sangat memilukan. Mang Darman juga ikut menangis. Dia meminta tolong untuk mengembalikan bayi yang hilang di sana untuk dikembalikan. Namun Paraji hanya bisa berusaha karena ini sudah terlalu telat dikembalikan. Semuanya mendadak hening. Hanya ada tangisan Mang Darman dan Bu Sri yang terdengar. Sedangkan Bapak dan Paraji hanya bisa terdiam setelah melihat hal tersebut. Tiba-tiba Paraji memanggil Mang Darman yang masih menangis pada saat itu. Apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seseorang yang ingin mendapatkan keturunan. Namun dia tidak bisa memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain.
Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual transfer janin, sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengincar Busri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungnya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya, karena bayi masih berada di alam lain, dan belum dipindahkan kepada perut wanita yang akan menjadi ibu bayi tersebut, karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa, yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya. Semuanya terdiam, rasa tidak percaya seketika muncul dari diri mereka masing-masing atas apa yang Parasi bicarakan. Kalian boleh percaya atau tidak, namun bukti sudah ada di depan mata kalian, kata Parasi sambil menunjuk ke arah Busri yang masih menangis. Kondisi bayi ini masih di alam yang lain. Nampaknya orang itu masih belum melakukan ritual tukar nyawa sebagai penebusan bagi bayi itu. Sehingga aku masih bisa membantu kalian untuk mengembalikan bayi itu ke dalam kandungan Busri. Namun, tiba-tiba Parasi itu terdiam sejenak. Dia melihat Busri yang menangis di depannya, lalu melihat Mang Darman dan Bapak yang masih terdiam di sana. Saya hanya bisa berusaha, namun saya tidak bisa menjamin bayi ini akan kembali. Karena hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan, kata Parasi dengan sedikit menunduk. Semuanya yang ada di dalam kamar akhirnya dikeluarkan. Kasur, pakaian, semuanya dikeluarkan. Awalnya Mang Darman tidak mengerti kenapa dia harus mengeluarkan barang-barang itu. Namun dia mengerti ketika ia melihat banyak sekali belatung yang hidup di bawah lemari dan ranjang. Mang Darman akhirnya percaya rupanya itu adalah asal muasal dari bau busuk yang Nia cium pada waktu itu. Seisi rumah akhirnya dibersihkan oleh Parasi. Dia benar-benar menggelengkan kepalanya ketika melihat seisi rumah yang begitu kotor dalam kacamata batinnya. Maghrib pun tiba, rumah Busri nampak ditutup rapat, sehingga tidak terlihat bahwa ada banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Kedua kakakku yang ikut berkumpul hanya diberi tugas untuk memegang kedua tangan Busri, sedangkan Mang Darman dan Bapak duduk di dekat Parasi itu. Tepat jam 8 malam, Parasi membaringkan Busri. Kedua tangannya dipegang oleh kedua kakakku. Dia juga berkata bahwa apa yang terjadi di tempat ini jangan membuat semua orang yang ada di sini melarikan diri. Semuanya kini memejamkan mata. Aku ingat bagaimana kakak menceritakan suasana pada saat itu. Dia hanya memandang Busri yang mulai memejamkan mata dan mulai membacakan doa-doa malam itu. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, hingga ketika 1 menit berlalu. Dada mereka tiba-tiba merasakan sesak. Ruangan yang hanya dihuni oleh 6 orang kini terasa dihuni oleh puluhan orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Tubuh kakak merinding, seperti ada banyak jarum kecil yang menusuk ke permukaan kulit pada malam itu. Semua yang ada di dalam merasakan hal yang sama. Kakakku melihat ke segala arah. Tirai yang menjadi pembatas rumah tiba-tiba bergerak secara perlahan. Semakin lama semakin kencang, bahkan seperti ada yang ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Parasi tetap memejamkan matanya, mulutnya bergumam membacakan doa-doa yang dipanjatkan untuk Busri pada malam itu. Tirai, lampu, bahkan benda yang ada di dalam lemari bergerak. Bahkan tak lama dari luar terdengar sebuah bunyi keras, seperti ada yang memukul tembok dengan keras. Kakak benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, seseorang anak SMP dan SMA harus ikut serta dalam ritual seperti ini. Parasi kembali memerintahkan kepada semua orang yang ada di dalam untuk tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya terus-terusan bergumam di tengah-tengah kegaduhan yang ada di dalam seluruh rumah. Butuh waktu 10 menit dia membacakan doa, dan setelah itu dia memerintahkan Mang Darman dan Bapak untuk memegang kedua kaki Busri dengan sekuat tenaga. Parasi itu langsung mendekati Busri. "Tahan ya Neng," katanya sambil memegangi perutnya. Ketika salah satu tangannya menyentuh perutnya secara perlahan, tiba-tiba Busri berteriak dengan sangat kencang. Kedua kakinya meronta-ronta. Bapak dan Mang Darman bersama kedua kakakku berusaha untuk menahan dirinya yang tubuhnya terangkat secara perlahan setelah Parasi memegang perutnya. Semua mata tiba-tiba terpana, karena mereka melihat dengan jelas ada sebuah tangan kecil yang muncul dari dalam perutnya. Perut yang awalnya kempes kini kembali menonjol secara perlahan. Busri semakin berteriak karena rasa sakit yang luar biasa dia rasakan pada saat itu. Semua orang benar-benar tidak percaya ketika melihatnya. Parasi seperti sedang menarik sesuatu yang sangat-sangat berat, sehingga wajahnya berkeringat. Kakakku bisa dengan jelas melihat urat-urat yang muncul dari seluruh tangannya ketika tangan kecil itu muncul secara perlahan dari dalam tubuh Busri pada saat itu. Semuanya begitu menegangkan. Mereka tidak tahu hasilnya seperti apa karena tidak ada kepastian. Parasi terus memberikan motivasi kepada Busri. Perutnya yang awalnya kempes kini semakin membesar seperti semula. Tiba-tiba lampu di rumah Busri tiba-tiba pecah dan membuat semuanya gelap gulita. Hal itu dibarengi dengan suara terkekeh
seorang nenek-nenek yang muncul entah dari mana. Dia muncul dari dalam kegelapan. Kedua kakakku, Mang Darman dan Bapak langsung mencari asal muasal suara tersebut sambil memegangi tubuh Bu Sri yang meronta-ronta. Suasana yang gelap membuat mereka panik. Karena hal ini membuat suasana di sana semakin mencekam. Nampaknya apa yang sedang Paraji lakukan membuat nenek itu marah, sehingga kini dia muncul untuk mengganggu proses yang sedang kita jalankan. Paraji langsung berdiri. Tak lama kemudian dia langsung beralih ke arah dapur dengan tergesa-gesa seperti sedang mengejar sesuatu. Terdengar suara gaduh di sana, suara orang terlempar dan mengenai tembok rumah, suara benda jatuh, dan suara Paraji yang berteriak dan bergumam membacakan mantra. Beberapa menit berlalu. Entah bagaimana ceritanya, suara jeritan Bu Sri pelan-pelan menghilang. Sepertinya kesadaran mulai hilang setelah dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Secara tiba-tiba dari arah dapur, Paraji kembali membawa lilin yang Mang Darman siapkan di sana sebagai penerangan. Dan kata yang keluar pertama kali darinya adalah, "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan bayinya," kata Paraji sambil mengangkat tangannya yang penuh darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok. Apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kaget. Bu Sri kini tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, sebuah darah segar muncul dari arah kemaluannya. Hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Semuanya terdiam, sedih, marah, takut, semuanya berkumpul di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Bu Sri nampaknya tidak berhasil dilakukan. Dan hal itu membuat Bu Sri dan Mang Darman semakin sedih karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang menyedihkan. Setahun berlalu. Suatu hari, Paraji mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ada orang yang masih satu kampung dengannya yang mengincar ibu hamil untuk dipindahkan ke dalam perut secara gaib. Dia awalnya berhasil memindahkan ke dalam perutnya, namun ketika ritual pada malam itu, prosesnya gagal, dan sang bayi menghilang dan tidak kembali ke dalam perut Bu Sri ataupun orang itu. Mang Darman yang berniat mencari orang itu dan sambil membawa parang meminta Paraji untuk memberitahukannya. Namun dia berkata bahwa orang itu tidak perlu dicari karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Apalagi tanpa ada bukti yang bisa dibuktikan sehingga Paraji tidak bisa memberitahukannya. Bu Sri yang sekarang aku ceritakan kini sudah tiada. Dia hanya hidup sendirian di akhir hayatnya tanpa ada sosok anak yang menemaninya semasa hidupnya. Sedangkan Mang Darman kini merantau keluar pulau untuk mencoba kehidupan lain setelah istrinya meninggal. Sampai sekarang, kisah nyata ini memang rasanya sulit untuk bisa diterima. Namun cerita tentang ritual di atas itu sampai detik ini masih ada. Dan itu bisa saja mengincar kalian yang sedang hamil dimanapun kalian berada. Ya, itu adalah sebuah cerita nyata dari tahun 90-an. Dan jika kalian suka video ini, dibantu like, komen, dan share-nya ya guys, biar semakin semangat lagi untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Thank you.